Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para asatid wal asatidah, para hujjah wal jazah, wabil khusus para kesepuhan semuanya yang saya hormati. Wabil khusus Al-Mukarram Kiai Zainal Arifin, Al-Mukarram Kiai Haji Jamaluddin, Al-Mukarram Al-Ustadz Ajat Mubarak, Al-Mukarram Kiai Cerdidi, Al-Mukarram Kiai Haji Ade, Kiai Jenal, Kiai Epi, Kiai Dace, dan para kesepuhan sekalian, para pengurus pengajian Masjid At-Taqwa yang saya hormati, para tamu undangan, aparatur pemerintah, khususnya Bapak Ibu Bupati dan atau yang mewakilinya, Bapak Camat, Ibu Lurah, para RT, RW, dan seluruh aparatur pemerintah yang hadir pada kesempatan saat ini yang saya hormati, Bapak Babinsa, Babinmas yang saya hormati, wabil khusus Ketua Basda yang pada saat ini diwakili oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dace, wabil khusus pengurus atau Ketua FKG MM Forum Komunikasi Gerakan Masjid Mengaji Kiai Haji Zainuddin selaku pengasuh Ponpes Maulana Sultan Hasanuddin yang saya hormati, Bapak Ketua Forum Komunikasi Madrasah Diniyah FKDT yang terhormat Kiai Haji Dr. Andes Haji Muhammad Agus MM, para tamu undangan, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa Kampung Empang Abah Haji Arsin, tokoh masyarakat yang pada kesempatan saat ini mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takziman wa takriman panitia kepada seluruh yang pada kesempatan saat ini. Bapak Ibu sekalian, ikhwanul muslimin muslimat yang berbahagia, baiklah acara demi acara akan kita mulai pada kesempatan saat ini. Untuk acara yang pertama yaitu merupakan acara seremonial sambutan-sambutan, dan sebagai mengawali acara kita pada kesempatan saat ini, marilah kita buka kembali acara kita pada kesempatan saat ini dengan sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama merupakan laporan sekaligus sambutan mewakili seluruh masyarakat Kampung Empang, baik ke RW-an, ke masjidan, ke madrasahan, dan seluruhnya yang pada kesempatan saat ini insya Allah akan diwakili oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Musa. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul Mukarramun, para alimin ulama, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, para jemaah yang saya hormati, wabil khusus Al-Mukarram Al-Muhtaram, penceramah kita pada malam hari ini, Al-Mukarram Kiai Haji Jamaluddin, Al-Mukarram yang saya hormati Kiai Haji Zainal Arifin, Al-Mukarram yang saya hormati Kiai Haji Dace Sofyan, Al-Mukarram Kiai Haji Cerdidi, Kiai Haji Epi, pimpinan Yayasan Pendidikan Al-Husna Bapak Haji Agus, Ketua Forum Gerakan Maghrib Mengaji yang saya hormati, perwakilan dari Kapolsek, Babinsa, dan juga perwakilan dari dan Rabil, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, dan juga yang saya hormati yang mewakili dari kabupaten yang saya hormati. Mohon maaf para tamu undangan yang sampai hadir, para tokoh masyarakat sekalian, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya yang hadir di tempat ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala,
dan semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan wasilah kita akan berkumpul kembali di akhirat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para hadirin jemaah sekalian, saya yang pertama membawa atas nama panitia penyelenggara tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dermawan, para donatur, para simpatisan yang telah berpartisipasi sehingga terwujudnya acara kita pada malam ini dalam rangka yaitu Tabligh Akbar, peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian gebyar maghrib mengaji serta peresmian kantor UPZ oleh Basnas Kabupaten Lebak. Para jemaah sekalian, tentunya banyak sekali kekurangan di luar mungkin harapan Bapak-bapak Ibu sekalian, tempat dan lain sebagainya, jamuan yang ala kadarnya. Untuk itu atas nama panitia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian para jemaah sekalian, saya juga membawa atas nama pengurus BKM Masjid At-Taqwa tentunya ingin melaporkan berbagai hal tentang seputar kegiatan yang berada di Masjid At-Taqwa. Dalam hal ini 2016 kepengurusan dari mulai berlaku periode 2016 sampai 2021 yang akan datang. Para hadirin sekalian, ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan di Masjid At-Taqwa. Yang pertama tentu adalah pengajian rutin yang biasa dilaksanakan pada malam Sabtu. Alhamdulillah diisi oleh 6 narasumber, 6 kiai dengan 6 bahasan yang berbeda. Di antaranya Al-Mukarram Kiai Haji Dece Sofyan, alhamdulillah hadir. Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Arifin, penceramah kita malam hari ini. Beliau juga salah satu narasumber pengajian kita. Kiai Cep Didi, Al-Mukarram Kiai Agai Wahyudi, Al-Mukarram Kiai Haji Ade Syihabuddin, dan juga para kiai yang lainnya. Alhamdulillah mereka semuanya telah menyempatkan waktu, meluangkan pikirannya sehingga dapat berkumpul bersama dengan jemaah Masjid At-Taqwa Kampung Empang setiap malam Sabtu. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan yang kami selenggarakan di Masjid At-Taqwa adalah pengajian ibu-ibu yang diselenggarakan setiap hari Ahad ba'da asar. Itu pun alhamdulillah diisi dengan 4 kiai yang berbeda, 4 narasumber yang berbeda dengan 4 materi yang berbeda. Alhamdulillah salah satunya Kiai Haji Saiful Hidayat hadir juga di tengah-tengah kita. Kemudian Al-Mukarram Ustaz Jazuli alhamdulillah hadir juga di tengah kita. Al-Mukarram Ustaz Indra Budiman juga hadir di tengah kita. Begitu para jemaah sekalian, setiap kegiatan di Masjid At-Taqwa Kampung Empang, untuk itu bagi semua jemaah yang hadir di sini kami persilahkan secara bebas untuk datang, secara bebas dan secara gratis tentunya, untuk menimba ilmu bersama-sama dengan kita. Dan kemudian program yang saat ini adalah sebagaimana di judul di belakang sini adalah Gebyar Maghrib Mengaji. Ini yang terbaru. Kami pada tanggal 19 Agustus 2019 telah memulai program Maghrib Mengaji. Alhamdulillah saat ini yang tercatat dalam catatan kami 12 orang guru mengajar dan santrinya sebanyak 160 lebih. Boleh tepuk tangan dulu. Saat ini Maghrib Mengaji di Kampung Empang 19 Agustus 2019 berdiri. Saat ini 12 orang guru dan terdiri dari 160 siswa atau santri. Hadirin ada yang menarik dari Maghrib Mengaji ini. Ketika kita launching pada tanggal 19 Agustus 2019, yang terdata adalah 99 santri, khusus masyarakat Kampung Empang. Ternyata pada pembukaan yang hadir 120 anak. Selang 2-3 bulan sudah mencapai 160 anak. Dan kita bagi ke dalam 3 kelas. Ada kelas 3 SD ke bawah, ada kelas 4 SD sampai kelas 6 SD, ada yang usia SMP sampai SMK. Dan hadirin ini yang perlu perhatian kita. Dari 60 santri kelas 3 yang usia SMP SMA dan juga ada usia kuliah, bahkan sudah ada yang mau menikah,
dari 60 santri tersebut yang bisa baca Quran cuma 4 orang. Sisanya berapa? Iqra 2. Berarti mereka baru mengenal huruf. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya kita semuanya menyadari betapa pentingnya program mengaji ini. Boleh ada santri kelas 3 yang putra, yang mulai dari Iqra 1 boleh ke sini? Ya, siapa aja? Santri kelas 3, Bu Guru, santri kelas 3 saya minta 1 ya. Saya minta 1 yang mulai dari Iqra 0, Iqra kedua. Ayo siapa sini? Rian. Siapa? Ayo boleh. Yang mulai dari Iqra, siapa aja ayo? Siapa? Sini, santri kelas 3, sini. Ini bukan rekayasa ya. Saya akan tunjukkan ya. Siapa ayo? Santri kelas 3. Siapa? Kamu boleh. Siapa? Ayo sini. Siapa? Ayo kelas 3. Habis sebelum itu saya panggilkan dulu ketua panitia penyelenggara kita, Pak Wahyudi ya. Mohon ke depan Pak Wahyudi. Enggak kalau saya suruh ngomong, cuma wawancara sebentar. Saya kita. Nah, ini Pak Wahyudi. Pak Wahyudi ini ketua panitia penyelenggara kita pada malam ini. Saya hanya mewakili, jadi beliau ini ketuanya ya. Alhamdulillah besar ya. Oke, Pak Wahyudi, saya ingin tanya aja. Pak Wahyudi usia berapa sekarang? 58. Usia 58. Seingat Pak Wahyudi terakhir kali ada maghrib mengaji atau pengajian di masjid ini tahun berapa kira-kira? Tahun 80-an. Tahun 80-an. Siapa Bapak? 85 ada? 85, 86 ada? Guru waktu itu yang diingat sama Pak Wahyudi siapa? Almarhum Hasanuddin. Almarhum Hasanuddin. Siapa lagi? King Mehmet. Kiai Mas'ud. Kiai Mas'ud, alhamdulillah, almarhum Kiai Mas'ud. Itu tahun 85 terakhir ya. Setelah itu ada lagi nggak? Kiai Ardin. Ya, Kiai Ardin, almarhum Kiai Ardin. Jadi para sekalian, yang saya ingin simpulkan bahwa sudah begitu lama anak-anak di Kampung Empang tidak ada tempat untuk mengaji. Saya tidak katakan tidak ada sama sekali, ada. Saya tidak katakan tidak ada sama sekali, buktinya masih ada mereka yang bisa baca Quran. Cuman kalau kita pakai ilmu fikih tentang ilmu air, kalau air cuman air 1 gelas atau 1 gayung, kalau kita pakai wudhu, setelah pakai wudhu itu cuman muat berapa orang? Karena setelah dipakai wudhu, air tersebut mustakmal, tidak bisa dipakai lagi. Nah, bagaimana caranya supaya kita punya air yang bisa dipakai oleh keseluruhan? Maka dari itu perlu kita bikin bak dulu. Bak ada wadah yang ukurannya 2 kulah lebih. Satukan semua air yang ada, maka air tersebut bisa dipakai oleh seluruh warga untuk berwudu. Terima kasih Pak Wahyudi ya. Terima kasih waktunya. Ini ketua panitia, kasih tepuk tangan ya. Ketua panitia ya. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tahun 2016 maka dari itu kami simpulkan bahwa harus ada wadahnya dulu. Kita bikin baknya dulu, kumpulkan airnya, maka insya Allah semua bisa hadir, bisa datang ke situ. Makanya 2016 kami coba bebaskan tanah dengan harga 175 juta pada saat itu, kami beranikan untuk beli. Alhamdulillah, saya lelang bulan puasa, setelah lebaran seminggu sudah lunas kepada pemilik tanah. Lebaran haji sudah semua tidak punya hutang. Tahun 2016. 2017 bulan Maulid, tanggal 24 Maulid pada saat itu kita mulai peletakan batu pertama. Namun yang dibangun bukan majlis dulu, adalah toilet dan tempat wudhu. 2017 selesai, 2018 kita tunda waktu selang sampai akhirnya pada tanggal bulan Juli 2019 selesailah majlis taklim yang di atas, kemudian yang di samping juga yang bekas toilet tempat wudhu kita juga selesai. Alhamdulillah, selang hanya kita beberapa bulan, dana tersebut kita habiskan 450 juta kurang lebih. Itu tidak punya hutang sama sekali, dan kita pun tidak membuat proposal sama sekali. Setelah ada wadahnya,
kita kumpulkan airnya. Apa airnya? Setiap guru ngaji yang di rumah-rumah suka ngajar anak, kita kumpulkan di majelis ini, kita buka program maghrib mengaji. Itulah tanggal bersejarah untuk Kampung Engkang, 19 Agustus 2019 Agustus 2019 berdirinya maghrib mengaji di Kampung Empang, yang saat ini ibu-ibu sekalian bisa lihat hasilnya. Hasilnya sudah ada yang hafid surat An-Naba, bahkan kemarin maulid ada yang hafid surat Al-Mulk, bahkan yang kemarin tadinya tidak bisa baca Quran sama sekali. Mana tadi yang ya, ayo sini, siapa? Kelas 3, ayo kelas 3. Ayo, siapa yang itu main marawis, siapa? Tadi salah satunya. Ayo siapa aja sini. Ayo kelas 3, mana kelas 3? Perwakilan kelas 3, ayo siapa aja? Ayo sini. Ayo sini kelas 3. Itu yang pakai baju biru ya. Ya, ayo sini. Sini. Ayo. Nah, namanya siapa? Arhan. Arhan. Ikut maghrib mengaji dari ikro berapa? Ikro 1. Dari ikro 1. Sekarang ikro berapa? 6. Ikro 6. Alhamdulillah. 8 bulan ngaji sudah ikro 6. Kasih tepuk tangan. Padahal usianya berapa sekarang? Usianya berapa? 16. 16 tahun baru ikro 6. Kalau di daerah asal saya di Ciamis, sebelum masuk SD itu sudah bisa Quran, sudah hatam Quran, Pak. Ini 16 tahun baru ikro 6. Coba bayangkan. Kalau tidak ada maghrib mengaji, kapan mau bisa ngaji? Sekarang 16 tahun ya. Masih sekolah? Tiga. Masih apa? SMP. Kelas 3 SMP, SMA, kuliah, nikah. Coba, belum bisa ngaji. Dia mau jadi imam belum bisa ngaji. Alhamdulillah sekarang udah ikro 6. Berarti bentar lagi disama, bentar lagi Al-Quran. Rajin terus ngajinya ya. Nanti tak kasih hadiah. Mau sekarang hadiahnya? Mau sekarang apa nanti? Oh, sekarang ya. Kasih tepuk tangan dulu. Udah, balik ke tempat ya. Oh, dikasih lagi sama ketua DKM tuh. Wah, yang berani ke depan dikasih hadiah. Ya, seperti itulah gambarannya. Seperti itulah gambarannya. Usia SMP, SMA bahkan mau kuliah belum bisa baca Quran. Maka sekarang kita ajarkan mereka baca Quran, kita ajarkan mereka bacaan sholat. Bahkan umur 5 tahun mereka sudah belajar jadi imam, Pak. Sudah belajar jadi imam umur 5 tahun. Anak yang di kelas 1 usia TK, PAUD sampai SD kelas 3, yang laki-laki sudah belajar jadi imam. Setiap sholat isya mereka sholatnya terpisah sendiri dan imamnya dari mereka. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak pupuk dari sekarang, siapa yang akan jadi imam 10 tahun yang akan datang? Siapa yang akan jadi imam 20 tahun yang akan datang? Siapa yang akan ngurus masjid kita pada saat ini? Maaf punten, secara teritori Kampung Empang terdiri dari 5 RT. 1 RT sudah penduduknya non muslim semua. 1 RT lagi sudah tinggal setengah. Kenapa? Gusuran PJKA, berarti tinggal 3,5 populasi kita. Coba bayangkan para ibu sekalian, kalau kita tidak cegah generasi kita supaya mereka mampu matang dalam pemahaman agamanya, yang dikhawatirkan adalah yang Allah peringatkan dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Kita harus takut kita akan meninggalkan keturunan yang lemah. Siapa yang lemah itu? Khalqun adha'us shalah, mereka yang meninggalkan salat, wattaba'us syahawat. Apa kata Allah? Fasawfa yalqawna ghayya. Maka kita, kampung kita semuanya akan Allah lemparkan ke dalam jalur kehinaan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kalau anak-anak kita tidak suka dengan sholat, ini, kalau anak-anaknya tidak bisa baca Quran, apalagi sholatnya, kan gitu, apalagi bacaan sholatnya. Kalau anak kita tidak, bacaan Qurannya tidak benar, apalagi sholatnya, kan begitu logikanya. Maka kita ajarkan dulu mereka Quran, ajarkan dulu mereka bacaan sholat, sehingga mereka lah nanti akan meneruskan masjid-masjid kita, majlis taklim kita.
Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada sekali lagi yang pertama Kiai Haji Zainal Arifin yang alhamdulillah mensupport kami dari mulai kami berbicara, dari mulai kami konsultasi, bahkan ini termasuk sound systemnya dari beliau nih Pak. Beliau penceramahnya sound systemnya pun bawa dari beliau. Dan juga Al-Mukarram Kiai Haji Dece Sopyan alhamdulillah beliau juga tempat konsultasi kami, para kiai kami. Ini tim Marawis yang tadi itu binaan santri beliau Pak. Termasuk alatnya Pak. Kita belum punya alat sendiri punten. Itu pinjaman dari Kiai Haji Dece Sopyan Pak. Alhamdulillah. Itu bangga bapak-bapak sekalian yang ingin misalkan melihat anak kita makin pandai, makin pinter, makin rajin. Mereka suka main gitar Pak di tongkrongan, tapi kita arahkan jadi pemain Marawis, kan luar biasa seperti itu. Kalau ada yang mau belikan silahkan Pak, boleh. Itu baru alatnya tadi pinjaman. Ya. Saya lagi terima kasih kepada jemaah sekalian. Dan terakhir, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti mohon kepada perwakilan dari Forum Gerakan Maghrib Mengaji dari Kabupaten juga insya Allah akan menyampaikan ulasan-ulasannya dan juga para kiai yang lainnya. Begitu. Dan juga insya Allah nanti para jemaah sekalian, kami di sini adalah peresmian kantor UPZ At-Taqwa, bahwa di DKM At-Taqwa insya Allah akan dibuka kantor perwakilan Badal Amin Zakat Nasional atau unit pengumpul zakat yang insya Allah nanti pengelolaannya dikelola, ada kantornya khusus di Masjid At-Taqwa. Begitu para dermawan, para agnia dan lain sebagainya yang ingin menyumbang atau yang ingin sumbangsi terutama ke dalam program Maghrib Mengaji. Kenapa? Sebab masalahnya pada saat ini hari jemaah sekalian, seluruh kegiatan yang tadi, pengajian malam Sabtu, ibu-ibu sudah mandiri alhamdulillah. Maghrib Mengaji kita menggelontorkan dana 2,5 juta itu dari keuangan masjid. Guru tadi ada 12 yang digaji cuma 10 sebetulnya Pak Kiai. Yang digaji itu cuma 10. Jadi 2,5 juta itu dibagi 10 orang, yang 2 mah gratis. Alhamdulillah, lillahi ta'ala. Termasuk ini kepala sekolahnya Pak. Kepala sekolahnya karena tadi setelah kita bentuk wadahnya kita juga perlu nahodanya. Kepala sekolahnya adalah Mukarram Ustadz Indra Budiman MC kita. Beliau juga adalah kepala sekolah SDIT Al-Husna. Nah, jadi beliau ahlinya dalam pendidikan, dunianya dalam pendidikan. Maka insya Allah ini alhamdulillah hadir juga Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Husna, Bapak Haji Agus, dan beliau adalah Kepala Sekolah SDIT Al-Husna. Jadi para jemaah sekalian, kita insya Allah program Maghrib Mengaji, pengajian umum, semuanya kita bebaskan tagihan dari masyarakat. Artinya seluruh santri dapat beasiswa semuanya Pak, gratis semuanya, tidak ada yang bayar satupun. Adapun ada yang bertanya, kami suka ngadain mimisan atau setiap hari Kamis ngeliling kotak amal ke anak-anak. Itu bukan untuk guru-guru para hadirin sekalian, bukan. Dana itu satu tujuannya adalah untuk mengajarkan anak supaya rajin bersedekah, mengajarkan mulai beramal dari sejak dini. Yang kedua, dananya buat apa? Itu kami belikan buku, pulpen, ikro. Jadi ketika anak ke pertengahan mengaji, mereka ikronya habis, kami siapkan. Mereka bukunya habis, kami sudah ada. Jadi tidak ada alasan, nggak ada buku, nggak ada ikro, nggak ada Quran. Kami sudah siapkan semuanya. Gratis semuanya. Siapapun mau warga Empang atau bukan, siapapun yang ingin mengaji, usia berapapun. Misalkan nih saya udah tua tapi belum bisa ngaji, pengen ngaji, silahkan datang. Gratis. Gratis. Sekali lagi, gratis. Tidak ada bayaran sedikit pun. Tapi hadirin sekalian, bukan berarti tidak butuh dana. Maka dari itu alhamdulillah, dari Basnas Kabupaten Lebak memberikan kita peluang, kami buka kantor UPZ di sini bagi para jemaah sekalian yang ingin membantu. Silahkan datang ke kantor UPZ, berapapun besarnya itu akan sangat membantu kami. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dengarkan sama-sama sambutan dari Ketua FKGMM Forum Komunikasi Gerakan Masjid Maghrib Mengaji Kabupaten Lebak, Al-Mukarram Kiai Haji Zainuddin. Beliau adalah pengasuh Ponpes Maulana Sultan Hasanuddin. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Zainuddin dipersilahkan
dan dimohon untuk ikut juga meresmikan atau sekalian peresmian UPZ DKM At-Taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاثة خصال حب نبيكم وأهل بيته وقراءة القرآن. Para kiai yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena kiai ini banyak sekali, luar biasa. Malam ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Yang ibu-ibu di sebelah sana, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan juga ibu-ibu, anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, amin. Saya lihat di sini ada polisi lengkap, Bapak polisi dari Kapolsek apa ini? Kapolsek Rangkas Bitung ya. Ada dari Pak Dan Ramil, utusan dari Pak Dan Ramil juga lengkap ada, alhamdulillah di sini. Yang saya hormati, kemudian juga ada Ibu Lurah aktif insyaallah, dan bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan panjang karena saya hanya menyambut gerakan maghrib mengaji. Kenapa itu ada gerakan maghrib mengaji di Kabupaten Lebak? Dan hanya di Kabupaten Lebak, tidak ada di Indonesia. Bahkan di Provinsi Banten itu mengupayakan akan ada gerakan maghrib mengaji, diusahakan sidang beberapa kali DPR, termasuk DPR provinsi, sampai hari ini belum pernah terjadi. Alhamdulillah, Lebak punya kelebihan tersendiri. Mengapa? Karena Lebak kiainya, ibunyainya kompak-kompak, luar biasa, amin. Boleh tepuk tangan Bu untuk para kiai. Panitia Pak Ustadz Musa yang insya Allah juga bersama teman-teman semua guru-guru maghrib mengaji yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi bapak-bapak di sini tidak asing buat saya. Kenapa? Karena saya hampir sebulan 3-4 kali saya sholat di sini berjamaah. Sholat zuhur berjamaah di sini. Insya Allah dalam 1 bulan tidak kurang dari 4 kali. Karena saya harus mengisi harus menemani istri saya masuk ke pasar dan saya ke masjid. Alhamdulillah. Jadi tinane ini orang Empang sebenarnya. Sama Kiai itu Pak Imam sering saya salaman, sering juga. Dan saya pernah jadi imam di sini. Imam Zuhur, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa itu terjadi gerakan maghrib mengaji? Sedang 28 kecamatan se-Kabupaten Lebak, insya Allah 2 minggu yang akan datang harus selesai untuk dilantik atau untuk dikukuhkan kembali. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus untuk Kampung Empang yang dikomandoi oleh Al Ustadz Musa, sudah haji belum?
Al Ustadz Musa. Ini Pak Musa, saya sampaikan khusus untuk Kampung Empang. Jumlah santri yang jumlahnya 160 itu, tolong dicatat itu. Jumlah Ustadz yang 12, yang 12 itu tolong dicatat. Kalau boleh hari ini boleh dicatat malam ini, mumpung ada Ibu Lurah. Diketahui Ibu Lurah, 2 minggu yang akan datang Ustadz Musa akan saya undang di kantor saya, yaitu di lantai pertama, di lantai dasar di Masjid Agung. 2 minggu yang akan datang, antum datang bawa itu. Setelah direkomendasi oleh Ibu Lurah, oleh Pak Lurah atau Ibu Lurah, kemudian juga oleh Pak Camat, bawa ke saya, kemudian insya Allah saya akan urus supaya ini masuk di lembaran negara. Jadi Empang yang berada di tengah ibu kota, tapi tidak pernah kelihatan guru mengajinya dan anak-anak mengajinya. Karena ini sudah ada di perut negara, di perut ibu kota, maka nanti saya tunggu supaya masuk di lembaran negara, insya Allah. Kemudian setelah nanti menghadap akan saya sampaikan ke Ibu Bupati bahwa yang 12 orang ustadz ini supaya masuk di agendakan nanti, yang insya Allah akan diberi insentif pada setiap tahun. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya tahun yang lalu sebenarnya waktu sholat di sini bulan puasa ingin sekali saya ngomong sama ketua DKM agar bulan puasa itu ada kegiatan rutin pada bulan puasa, sehingga anak-anak pengajian menjelang buka anak-anak ngaji, kemudian tadarus di sini. Nanti Ustadz Musa kita akan nilai siapa yang layak, masjid mana yang layak untuk memakmurkan memakmurkan masjid, dan mana yang lebih baik, masjid mana yang lebih, kami akan nilai insya Allah. Mudah-mudahan nanti ada reward dari Ibu Bupati. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, tugas saya diminta oleh Ustadz Musa untuk meresmikan bahwa di Empang ini sudah berjalan gerakan maghrib mengaji. Oleh karena itu saya resmikan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Forum gerakan maghrib mengaji di Kampung Empang saya buka dengan resmi. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Insya Allah kita akan banyak diskusi nanti di sini, akan banyak ngobrol sama Ustadz Musa dan teman-temannya. Demikian juga nanti insya Allah akan saya panggil yang 12 ini ke kantor kita di di Masjid Agung. Alhamdulillah, dari mulai minggu kemarin gerakan maghrib mengaji sudah mengudara di RDKL. Itu ada kajian Al-Quran, ada belajar Al-Quran, ada talk show dan sebagainya setiap hari sampai dan seterusnya. Insya Allah malam ini kebetulan ada seorang istri namanya Dr. Anda Hajah Mamai Rohmayati sedang mengisi di radio RDKL. Insya Allah besok itu bagian yang lain. Kemudian KIDC saya tugaskan untuk malam Selasa besok, silahkan dengarkan oleh Bapak. Malam Selasa besok KIDC orangnya ada di sini, dia akan mengudara pada malam Selasa yang akan datang. Silakan KIDC, saya tunggu dan saya akan setel di mana saja, termasuk di mobil-mobil saya. Sekian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan saya ucapkan terima kasih atas undangan dan kehormatan yang luar biasa kepada Ustadz, dan mudah-mudahan saya Zainuddin Amir ingin diakui oleh Empang karena saya sering masuk masjid ini. Insya Allah kita juga ikut membangun masjid ini ala kadarnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sambutan yang kedua merupakan sambutan dari Ketua Basda Kabupaten Lebak, yang insya Allah pada kesempatan saat ini akan diwakili oleh Kiai Dace, sekaligus meresmikan
UPZ yang ada di Kampung Empang atau DKM Matagua. Kepada Al Mukarram Kiai Dace sebagai perwakilan dari Bajda Kabupaten Lebak dipersilahkan. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana hadhihi al-lailah wa hiya lailatul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa qala fi ayatin ukhra wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wabil khusus penceramah kita Kiai Haji Jamaluddin, wabil khusus Kiai Haji Capdidi, wabil khusus Al Mukarram, para kiai, ketua panitia, wabil khusus Kiai Musa, Kiai Epi, para kiai-kiai yang sama-sama hadir yang tidak saya sebutkan. Yang mudah-mudahan guru-guru kita ini ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Camat atau yang mewakili yaitu Akhinal Kiram Bapak Ayub, juga dari Kapolsek yang menyerahkan SK daripada UPZ yaitu Kampung Empang ini. Maka sebelum saya menyerahkan sedikit, saya akan menyampaikan tentang masalah Bajnas. Apa Bajnas itu? Bajnas itu daripada perkumpulan, tempat berkumpulnya yaitu sodako, zakat dan sebagainya, yang diambil daripada seluruh elemen masyarakat, terutama Kabupaten Lebak. Yang menjadi sasaran kami adalah orang-orang yang mampu, di mana harus sadar bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama pengusaha walaupun kecil-kecilan itu ada hak untuk orang lain. Memang dalam hukum Islam silakan untuk mengeluarkan zakat 2,5% kepada orang yang berhak menerima zakatnya. Menerima zakat yaitu dengan termasuk daripada 8 asnaf atau 8 golongan. Maka Kabupaten Lebak sudah menjadi aturan dari pusat pun sudah ada dibentuk yang namanya Bajnas. Kalau untuk kecamatan UPJ, maka dengan demikian kami ke pentas Ketua DKM Masjid At-Taqwa Al Mukarram Bapak Haji Arsyid Hapunten Abah Haji Arsyid, mangga naik ke panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Bajnas Kabupaten Lebak memberikan mandat kepada pengurus di Kampung Empang ini, yaitu dengan tulus ikhlas hati, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya dan masyarakat kita untuk bisa sadar melaksanakan zakatnya. Silakan. Sekian dan demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi bahwa pengurus UPZ DKI oleh Kasih Ekbangsos Kecamatan Rangkas Bitung
Kepada yang terhormat Bapak Ayub Suaidi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Pak Ibu Lurah Muara Jejung Barat, yang terhormat Bapak Kiai Jedace, yang terhormat Bapak Kiai Haji Indah Barat, saya lupa namanya tadi, Pak Jainal Arifin selaku penceramah pada malam ini, yang terhormat Bapak Agus selaku Ketua UPJ Kecamatan Rangkas Bitung, yang terhormat Pak Dandamil atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Panitia atau Ketua DKM Masjid At-Taqwa Kampung Empang yang saya cintai, para kiai, para ustadz yang saya tidak bisa sebut satu persatu, jamaah Masjid At-Taqwa Kampung Empang yang saya cintai, serta ibu-ibu dan adik-adikku sekalian yang saya cintai pula. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya nu berbicara ya KW 7 ya Pak, karena undang bupati nu hadir Bekasi. Jadi lamun bupati, wakil bupati, ya sekda, asda, kabak, camat, jadi saya mah nu KW 7 nah ya. Jadi wayangna lamun bicarana kurang pas gitu. Karena KW-na KW 7 lain KW hiji gitu ya Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah kita patut di Kampung Empang ini tadi sudah ada peresmian UPJ dan peresmian Makrif Mengaji. Perlu Bapak ketahui bahwa Ketua UPJ Kecamatan Rangkas Bitung ini Pak Haji Agus, orang Empang sebenarnya Pak. Mungkin orang Empang jarang yang hafal ya. Karena sering berhubungan dengan saya kalau ke kecamatan terkait dengan Jakarta. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengendaki Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.